Kejadian menyeramkan dapat menimpa siapa saja. Kali ini, kejadian menyeramkan menimpa dua orang sahabat, yaitu Rana dan Vina. Kira-kira seperti inilah kisahnya. Banyak kejadian di sekitar kita. Di antara kita, banyak yang melihat mereka. Walau sepintas, itu terlihat jelas. Hidup kita berdampingan dengan mereka. Hanya alam yang membedakannya. Selalu ada peristiwa. Maka akan aku kisahkan semuanya. Malam minggu biasanya diisi dengan kegiatan untuk melepas penat. Namun hari itu, Rana dan Vina mengisi malam minggu itu dengan mengerjakan tugas dari dosennya yang sudah mulai menggunung. Mereka berdua mulai mengerjakan tugasnya mulai pukul 9 malam. Mereka mengerjakan tugas di kosan Rana. Kosan Rana terletak di ujung jalan yang agak sepi saat malam. Belum lagi, di belakang kosan Rana adalah kebun pohon bambu yang rimbun. Suara-suara bambu yang bergesekan pun terdengar jelas saat angin kencang berhembus menembus kebun itu. Yang membuat kosan Rana berbeda dengan kosan lainnya di seputaran kampus mereka adalah cerita-cerita mistisnya. Vina tahu tentang seramnya kosan Rana. Namun mereka sengaja mengerjakan di kosan Rana karena suasananya hening dan mereka dapat fokus mengerjakan tugas mereka tanpa ada gangguan. Kebetulan saat itu kosan Rana sedang sepi. Hanya ada Cici, teman kosan Rana di lantai bawah, sementara yang lain sedang keluar. Namun diketahui Cici juga akan bermalam di kosan temannya untuk bermain. Waktu menunjukkan pukul 12:30. Tugas Vina dan Rana pun sudah hampir selesai. Pukul 1 malam lebih. Akhirnya tugas mereka pun selesai. Dan akhirnya mereka pun dapat bersantai. Saat bersantai, tiba-tiba suara guntur pun terdengar dan hujan pun mulai turun. Saat itu, suasana menjadi sunyi. Hanya suara hujan yang deras terdengar dari luar kamar kos Rana. Saat waktu menunjukkan pukul 2 malam, mereka berdua merasakan kantuk. Rana pun menggelar kasurnya di lantai dan menyiapkan bantal untuk mereka tidur. Saat mereka hendak tidur, tiba-tiba listrik pun padam. Vina dan Rana kaget dan agak ketakutan karena di kosan itu tinggal mereka berdua. Namun Rana ingat, setiap pukul 12 malam, kosan itu pasti sudah dikunci oleh si pemilik kos. Setidaknya mereka berdua merasa aman karena
tidak akan ada orang asing yang berniat jahat yang akan masuk ke kosannya. Mereka merasa kesunyian di kosan itu. Akhirnya, mereka pun memaksakan untuk tidur. Saat mereka hendak tidur, tiba-tiba tercium semerbak bau bangkai yang menusuk hidung mereka. Mereka pun sempat mencari sumber bau itu menggunakan senter di handphone mereka karena mereka khawatir ada bangkai binatang di kamar mereka. Namun mereka juga bingung kenapa bau itu baru tercium sekarang. Hujan pun semakin deras di luar, disertai petir menambah keheningan malam itu. Dari kilatan cahaya petir di luar, Vina melihat ada sosok yang berdiri di luar. Vina melihat sosok itu seperti sedang melihat ke arah dalam kamar mereka. Vina pun mulai panik karena ia takut itu adalah orang yang berniat jahat. Dengan berani, Vina pun sedikit mengintip dari balik gorden. Saat mengintip keluar, kilatan petir pun datang lagi dan memperlihatkan sosok pocong. Vina sontak terkejut dan melompat ke dalam dan menceritakan pada Rana. Rana yang sudah terbiasa dengan hal itu membujuk Vina agar segera tidur saja. Namun dengan keadaan seperti itu, mana mungkin Vina bisa tidur dengan nyenyak. Akhirnya Vina pun mencoba untuk tidur. Namun hal aneh terjadi lagi. Mereka berdua mendengar suara langkah kaki yang sedang melompat-lompat di luar. Vina menduga sosok pocong itu masih berada di luar. Rana yang melihat Vina semakin cemas mencoba untuk menenangkan Vina. Bau bangkai yang tadi tercium pun berubah menjadi bau pandan yang semerbak. Vina yang sudah tak tahan dengan hal itu terus mencoba untuk tidur dengan cepat. Vina mencoba meraih guling di kamar itu agar dapat menutupi wajahnya yang ketakutan. Sedangkan Rana terus mencoba menenangkan Vina. Namun Rana berusaha tetap terjaga agar ia bisa memastikan bahwa Vina baik-baik saja. Kilat dan guntur pun tak berhenti menyambar saat itu. Saat Vina hampir terlelap, Vina pun kembali merasakan aneh pada guling yang ia peluk. Karena bau dari guling itu sangatlah aneh dan seperti banyak tanah yang sedikit basah. Vina pun menanyakan hal itu pada Rana. Kenapa gulingnya seperti itu? Namun, jawaban Rana sangatlah aneh. Rana menjawab bahwa tidak ada guling di kamarnya. Vina merasa semakin lemas mendengar jawaban Rana. Saat itu, listrik pun kembali hidup dan kamar Rana menjadi terang. Saat Vina membuka matanya, ternyata yang dipeluknya bukanlah guling. Namun, itu adalah sosok pocong yang ia lihat di luar.
Ia melihat dengan jelas wajah pocong itu yang menyeramkan. Sontak ia lari meninggalkan kamar itu bersama Rana. Dengan guyuran hujan dan sambaran kilat, mereka tetap berlari sejauh mungkin dari kosan itu. Dari kejauhan, sosok pocong itu terlihat di atas balkon kosan itu, seperti sedang melihat mereka berdua berlari ketakutan di bawah guyuran hujan. Seperti itulah kisah menyeramkan yang menimpa Rana dan Vina. Terus dukung kami agar kami dapat memberikan Anda cerita-cerita mistis lainnya.